Hai. Hai. Pada saat ini, kami akan membahas tentang protokoler dalam pelaksanaan konferensi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Miranda Sumarto. Perkenalkan, nama saya Desandro Frima. Saya Angelia Gentili. Saya Arlin Katanga. Video ini sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah protokoler dan etika. Konferensi dalam bahasa Indonesia merupakan pertemuan yang diadakan biasanya untuk menukar dan menambah ide dari masing-masing negara. Bisa dikatakan konferensi ini merupakan pertemuan yang cakupannya lebih tinggi. Dan tentunya dalam konferensi ini sendiri pasti ada yang namanya protokol atau tata tertib. Lalu, apa saja protokol tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah tahap pre-conference atau tahap persiapan, yang dimana pada tahap ini pihak penyelenggara atau panitia acara sudah mulai mendata serta memverifikasi para peserta konferensi. Sama seperti halnya pada konferensi tingkat tinggi seperti G20. Pendataan bisa diwakilkan oleh pihak peserta. Lalu kita masuk dalam hari dilaksanakannya acara. Tahap ini akan diawali dengan penyambutan peserta serta pengarahan dan instruksi, seperti pada konferensi tingkat tinggi G20, yang dimana beberapa menteri Indonesia menjemput para pemimpin negara di bandara. Dan bisa kita lihat bahwa penjemputan di bandara ini diiringi dengan tarian dari Bali serta keamanan yang super ketat. Lalu setelah itu, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah mengatur ruangan konferensi. Dalam hal ini, sebagai pihak penyelenggara, kita harus tahu bagaimana mengatur ruangan kegiatan sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Seperti pada pertemuan G20, salah satu layout yang digunakan adalah Hollow Square Style. Dan selanjutnya, teknologi pendukung juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, serta bagaimana kita menyiapkan software yang efektif dan efisien. Yang tak kalah penting juga adalah penyediaan petugas keamanan. Dikarenakan sebagai panitia, kita harus tahu bagaimana meminimalisir suatu hambatan atau suatu masalah. Pelaksanaan ini terdapat poin protokol yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pembukaan. Cakupan dalam pembukaan ini adalah kata sambutan. Yang biasanya menyampaikan kata sambutan adalah ketua pelaksana atau perwakilan dari pemangku kepentingan. Tentunya, pada konferensi tingkat tinggi G20, kata sambutan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Serta sambutan juga dilakukan langsung oleh Bapak Jokowi pada para pemimpin negara atau perwakilan dan pasangannya secara langsung di depan pintu masuk venue G20. Dan terdapat welcoming dinner juga sambutan meriah pada konferensi tingkat tinggi G20 kemarin. Tentunya dalam sesi penerimaan tamu bisa kita lihat bahwa keamanan sangat ketat. Didukung 3.200-an personel. Lalu sesi yang terakhir adalah sesi penutupan. Dalam sesi ini mencangkup rangkuman acara yang dimana berisi rangkuman poin-poin penting yang dibahas selama konferensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penutupan. Bagian penutup dalam konferensi juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Bagian penutup dalam acara konferensi yaitu yang dilakukan di akhir suatu di mana pihak-pihak terkait berkumpul untuk melakukan penutupan acara. Acara konferensi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu yang pertama ada penutupan sambutan. Penutupan sambutan merupakan bagian akhir dari suatu pidato yang berisi kesimpulan serta permintaan maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi dan salam penutup. Lalu kedua adalah kegiatan evaluasi acara. Evaluasi dalam acara konferensi ini melibatkan umpan balik atau penilaian terhadap efektivitas, dampak, dan keberhasilan suatu acara konferensi. Terakhir ada sesi pembagian penghargaan. Pemberian penghargaan dalam konferensi adalah proses pemberian penghargaan yang dilakukan kepada individu maupun kelompok yang berpotensi luar biasa dalam acara yang dilakukan.
Dokumentasi sangat penting dalam sebuah kegiatan karena sebagai bukti bahwa acara telah diadakan melalui dokumentasi tersebut. Dokumentasi meliputi pengambilan foto dan video yang bisa dijadikan acuan untuk dijadikan laporan kegiatan atau yang biasa dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban. Ini adalah pertemuan dari forum internasional, maka ini akan dicantumkan di koran ataupun media informasi lainnya yang bisa dilihat atau dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Dalam sesi dokumentasi yang harus diperhatikan adalah penyebaran informasi. Karena ini adalah konferensi tingkat tinggi, maka perlu untuk menjaga keterbukaan mengenai pertemuan ini dan juga kepercayaan. Fotografer sangat berperan penting dalam hal ini karena harus dengan seksama mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dari konferensi ini lahirlah Leaders Declaration sebagai kulminasi penyelenggaraan presidensi G20 tahun 2022 dengan semua negara yang memiliki kesepahaman yang tertuang dalam Leaders Declaration. Dalam pertemuan G20 yang diadakan di Bali tahun 2022, meliputi banyak kegiatan yang ditampilkan dalam siaran langsung di TV, YouTube, maupun sosial media lainnya mengenai konferensi ini bersama dengan petinggi-petinggi dunia. Maka dari semua rangkaian acara dalam suatu kegiatan, dokumentasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam beberapa aspek, yaitu sebagai sumber informasi dan juga sebagai bukti kegiatan bahwa acara telah diadakan. Jadi, jangan menyepelekan dokumentasi ya.